Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan lab packet tracer, yakni switch security configuration. Oke, jadi ini di sini pada objektifnya terbagi menjadi 3 part. Ini untuk required resource-nya. Kita langsung saja ke instructions-nya. Untuk part pertama, yakni configure network devices. Yang pertama, cable dan network. Cable dan network as shown in the topology. Intinya kita buat sama seperti di topologi. Kita lihat dulu di resources-nya. Yakni butuh satu router, Cisco 4221, 2 switch, 2960, 2 PC, dan sebagainya. Oke. Karena di sini tidak ada 4221, kita menggunakan router 4331. Kemudian untuk switch kita lihat terlebih dahulu, kita samakan ya seperti ini. Kemudian untuk switch kita gunakan switch 2960, switch 2960, dan kita butuh PC A, PC B. Ganti dulu namanya, R1, S1, S2, PC-E, PC-B. Oke, sudah. Kita hubungkan kabelnya 3 bit 001, kemudian fase Ethernet 5, kemudian fase Ethernet 6, fase Ethernet 1, fase Ethernet 1, fase Ethernet 18, dan fase Ethernet 0. Oke, ini sudah sama, sudah sesuai. Kemudian initialize the devices. Configure R1. Menggunakan ini ya, menggunakan sudah ada ini komennya, kita tinggal copy saja. Kita buka dulu notepad. Copy. Kemudian R1 CLI diminta untuk initial configuration dialog, kita pilih no, dan kita paste. Sudah. Verify running configuration on R1 using the following command. And komennya adalah show IP interface brief. IP int brief. Sudah ya. Kemudian verify IP addressing and interfaces are in up. Ini up state, up. Kemudian configure hostname di step selanjutnya. Masuk CLI. Oke, ini untuk switch 1. Nah, hostname S1. Oke, sudah. Untuk S2 CLI masuk. Nah, conft. Kemudian hostname S2. Sip. Selanjutnya prevent unwanted DNS lookups on both switches. Oke, berarti no IP domain lookup. Sudah. S2 no IP domain lookup. Sudah. Oke, selanjutnya configure interface description for the ports that are in use in S1 and S2. Oke, port yang digunakan pada S1 dan S2.
port F5, F6, dan F1. Oke, kita masuk dulu yang pertama ke F05 dulu. Description hubung ke F05 itu terhubung ke R1. Kemudian INT F06. Description terhubung ke PCA. INT F01. Description terhubung ke S2. Sudah. Ya, selanjutnya S2. Kita lihat untuk portnya adalah F1 dan F18. Berarti INT F01 dulu. Yes. Terhubung ke S1. Kemudian INT F018. Description terhubung ke PC-B. Sip. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke default gateway. Verify. Nah, ini sudah set the default gateway for the management VLAN. Mulai dulu dari S1. IP default gateway 192 168.10.1. Oke. Oke. Sudah. Kemudian masuk ke port 2, configure VLAN on switches. Step 1, add VLAN 10 to S1 and S2. Name the VLAN management. Oke, berarti kita dari S1 dulu. VLAN 10. Ya, VLAN 10. Sip. Tinggal kita beri nama manajemen. Ya. Kita masuk ke S2. Kita buat juga VLAN 10. Manajemen. Sudah, selanjutnya step 2. Configure the SPI for VLAN 10. Configure the IP address according to addressing table for SPI for VLAN 1, VLAN 10 on S1 and S2. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke interface VLAN-nya. Bisa terlebih dahulu. INT VLAN 10. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita beri IP address sesuai dengan yang ada di sini. Karena ini switch 1, maka IP address-nya adalah ini. 192.168.10.201. 255. Oke, udah. Kemudian kita beri deskripsi. Manajemen SPI. Kita nyalakan no SH. Oke, udah. Masuk ke S2. Kita exit dulu. Masuk ke INT VLAN 10-nya. Selanjutnya, kalau sudah, berarti kita masukkan IP address.
S2 itu 192.168.10.202 255.255.255.0. Ya sudah, kita beri deskripsi terlebih dahulu. Tes manajemen SPI no SH. Ya sudah. Ini sudah, berarti ke step 3, configure VLAN 333 with the name native on S1 and S2. Tadi suruh buat VLAN 333. And exit lebih dulu aja. Oke, berarti masuk ke VLAN 333. Kita buat, sudah, name native. Oke, sekarang pindah ke S2. Exit dulu, VLAN 333, name native. Oke, sudah, berarti sekarang configure VLAN 999 dan berikan nama sebagai parking lot. Cek dulu VLAN 999 ini parking lot. Cek dulu VLAN 999 parking lot. Oke, ini udah masuk ke part 3, configure switch security, implement 802.1 key trunking. .1 key ya, ini maksudnya. Berarti on both switches, configure trunking on F01 to use VLAN 333 as the native VLAN. Oke, berarti gini. Masuk dulu ke S1. Pada S1 ini kita exit dulu, lalu masuk ke INTF01, sudah W mode room. Oke. Change state to down, change state to up. Oke, udah. Kemudian SW mode SW TR native IL 223. Nah, ini yang digunakan 333 ya, as the native VLAN. Sip. Oke, ini masih mismatch. Discovered on F01 333 VLAN 333 with S2 fast Ethernet 1 VLAN-nya 1 karena defaultnya VLAN-nya 1 ya pertama. Jadi kita ubah dulu. Exit terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface F01-nya sama SW mode ter. Udah. Kemudian SW TR nah VL 333 sama kan? Nah, sudah. Berarti unblocking fast Ethernet 001 on VLAN 03333. Port consistency restore. Nah, oke. Jadi kita bisa cek sekarang. Verify that trunking is configured on both switches. Sebentar. Nanti masuk ke show INTTR. Oke, salah. Berarti ya. INTTR. Mode sudah on. Bangkit trunking nanti VLAN-nya 333.
Kemudian kok beda? Oh ini nih seperti plans in spanning tree forward instead and not room. Sudah masuk ke S2, kita exit dulu, lalu SHINT salah SHINTTR. Nah ini sudah ya, mode on, ranking, nanti tirannya 333 ini juga sudah. Disable DTP negotiation on F01 on S1 and S2. Kita pergi ke S1 dulu, masuk ke INT F01-nya, conf terlebih dahulu. Oke. INT F01. Ya, kalau sudah berarti masuk ke SW no negotiate. Ya. S2 conf INT F01 SW no negotiate. Sudah ya, masuk ke sini, verify the show interfaces command and kemudian SHINT F01 SW include negotiation on trunking off ya, sama. Oke udah, enter dulu SHINT F01 SW include negotiation of trunking off. Oke sudah, masuk ke step 2. On S1 configure F05 F06 as access port that are associated with VLAN 10. Oke. On S1 berarti masuk dulu ke interface INT F05 sampai 6. Salah. Ah. Dia minta switch as access ports. Oke, berarti switch port module access. VLAN 10 ya, with VLAN 10 associated with VLAN 10. On S2 configure F018 as an access port. It is associated with VLAN 10. INT F018 mode access ya udah. Secure and disable unused unused switch port.
Jadi part-part yang nggak kepake pada switch itu dimatikan ya, dan diamankan. On S1 and S2, move the unused port to VLAN 1 to VLAN 999 and disable the unused port. Oke, masuk sini berarti kita dulu. Oke, kemudian int f0, int range f0 2 ya, karena kan dia tadi 1 kepake sampai 4, 5 juga kepake, f0 7, 56 kepake, f07 sampai 24, dan gigabit ethernet 01 sampai 2 ini nggak kepake bener ya. Kita lihat dulu, nah ini 56 kepake, 1 kepake, 6 kepake, 1 kepake. Sudah SW mode. Shoot down. Sip, sudah mati. Sekarang yang S2 waktunya kita matikan. INT yang kepake itu F0 1 kepake 2 sampai 17. Kemudian F19 sampai 24. SW access, SW adjust 1, 2, 3 shutdown. Nah, selanjutnya kita lihat show interface status pada S1. And int status. Name di sini nggak ada ya, harusnya ada name ini tadi. Oke, udah kalau gitu lanjut case 2. Ada beberapa perbedaan. Document and implement port security features. F06 pada S1 dan F18 pada S2 terkonfigurasi sebagai access ports. Pada step ini kamu juga harus konfigurasi port security on these two access port, F06 dan F18 ya. Issue the SH port security int F0 ya, RF2 disabled, kemudian maximum number of MAC ini 1 benar, kemudian violation mode shutdown, sip. Kemudian aging time 0 means aging type-nya absolute, kemudian secure aging, secure static aging address, aging secure static ini disable, sticky MAC address 0. Kemudian on S1 enable port security on F06 with the following settings.
masih pada S1, masuk ke conft int f06, sudah masuk sw port security, sw port security maksimum 3, sw port security violation strict. Oke, dan sw port security 60, kemudian sw port security aging type inactivity. Oke, nggak bisa, ini ada beberapa yang berbeda. Ini pada S1, berarti sekarang diminta untuk verify sh port security int f06. Ya, ada perbedaan untuk aging type-nya. Saya sudah coba mengikuti step dari awal dan tidak sama. Di sini saya dapatkan absolute dan di sini inactivity. Saya tidak tahu apakah karena switch-nya yang berbeda. Selanjutnya masih pada S1, show port security addresses. Nah, ini di sini saya juga tidak mendapatkan secure dynamic. Padahal dari tadi kita memang tidak ada menggunakan sticky karena di awal juga sticky 0 untuk MAC address-nya. Yang saya dapatkan selanjutnya dia meminta enable port security for F018 on S2. Configure port to add MAC addresses learn on the port automatically to the running configuration. Oke, buka S2. Masuk ke conft, kemudian masuk ke intf 018, kemudian sw port security, sw port security MAC address sticky. Nah, ini dia otomatis perangkat yang terhubung akan tertambahkan untuk MAC address-nya bila menggunakan sticky karena dia mendaftarkan MAC address secara dinamis. Oke, kemudian configure the following port security settings on S2 F018. Maksimum ya, berarti time port security maksimum 2. Nah, kemudian sw port security violation protect, sw port security aging time-nya dia minta 60 menit, aging time 60. Verify port security on S2 F018. Kita N sh port security int F018. Samakan enable secure up protect 60 menit absolute disable 21. Ini saya tidak ada yang terdaftar meskipun sudah menggunakan sticky. Show port security addresses. Port security. Ini tidak ada meskipun sudah sticky.
Kemudian implement DHCP snooping security. On S2 enable DHCP snooping configuration and configure DHCP snooping on VLAN 10. Berarti ini masuk S2. Di DHCP snooping. Di DHCP snooping. Ini S2. Oke. Configure selanjutnya configure the trunk port on S2 as trusted port. F01. Ini port yang digunakan untuk trunking itu F01 ya, pada S2. Oke. IP DHCP snooping trust. Kemudian limit the untrusted port F18 on S2 to 5 DHCP packets per second. Masuk ke interface 18 berarti ya. Exit dulu, kemudian int F18. Exit IP DHCP snooping limit rate 5. Oke, udah. Sekarang kita verify DHCP snooping on S2. IP DHCP snooping. Switch enable, kemudian DHCP snooping is configured for VLAN 10. Oke. Ethernet 01. Yes. Oh, oke. From the command prompt on PCB, release and then renew the IP address. PCB. Masuk ke terminal. Jadi salah dan terminal tapi command prompt. Verify the DHCP snooping binding using the show IP DHCP snooping binding command. Ada S2. Grading terhubung. Kemudian implement portfast and BPDU guard. Configure portfast. On all access port that are in use on both switches. Oke, pertama dari S1 dulu. Config
int f range if 0 5 sampai 6 masuk, kemudian spanning tree port fast. Kemudian setelah itu verify that PPDU word and port pass and enable on the appropriate ports. Sini agak aneh, padahal portnya F06 si portnya 8. Yang penting sama ya, is design for learning bla bla bla. Kemudian the port is in the port fast mode, kita cari the port is in port fast mode, sama ya, sudah. Kemudian by default PPDU word is enabled, tidak ada. And verify end-to-end connectivity. Verify ping connectivity between all devices in the IP addressing table. If the ping fails, you may need to disable firewall on the PC host. Kita coba ping PCB dan saya RTO. As well, you may need to disable the firewall on PC host. Sudah di off. Juga sudah di off. Oke, untuk saya gagal di masuk ke reflection question. In reference to port security on S2, why is there no timer value for the remaining age in minutes when sticky learning was configured? Ya, jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena switch
In reference to port security on S2, if you load the running config script on S2, why will PCB on port 18 never get an IP address via DHCP? Port security di saat itu diatur hanya untuk 2 MAC address dan port 18 punya 2 sticky MAC address. Yang terhubung pada port violation protect juga akan syslog syslog atau tidak pernah dikirim atau penambahan counter violationnya. Berarti selanjutnya in reference to port security, what is the difference between the absolute aging type and inactivity aging type? Pada inactivity pengamatan pada port
Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.